Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menghafal Al-Quran merupakan sesuatu yang penting, sekaligus merupakan amalan yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan, tetapi pada kenyataannya memang tidak semua umat Islam sadar bahwa ia benar-benar penting. Juga tidak semua mereka mengetahui berbagai keistimewaan dan keutamaannya. Tak jarang pula kesadaran dan pengetahuan tersebut baru mereka peroleh tatkala usia mereka sudah tua, sehingga ketika mereka punya keinginan untuk turut memperoleh keutamaan dan keistimewaan tersebut dengan menghafalkannya, maka saat itulah biasanya muncul rasa ragu. Apakah masih bisa menghafal sementara usia sudah tua? Apakah masih bisa menghafal Al-Quran sementara daya ingat sudah tidak seperti dulu saat masih muda? Apakah masih bisa menghafal Al-Quran sementara apa yang harus dipikirkan semakin banyak? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian banyak mempengaruhi pikiran mereka hingga akhirnya belum juga mereka mencoba menghafalkannya, tetapi mereka sudah mengambil kesimpulan sendiri bahwa menghafal Al-Quran untuk orang yang sudah terlanjur tua itu merupakan sesuatu yang sulit diwujudkan. Memang benar bahwa daya ingat orang yang sudah tua itu biasanya semakin menurun, berbeda dengan daya ingat ketika masih muda. Tetapi bukan berarti mereka sama sekali tidak punya kesempatan untuk bisa hafal Al-Quran. Pada kenyataannya, banyak pula orang yang mulai menghafal Al-Quran di waktu senja dan tetap berhasil hingga menyelesaikan hafalannya dengan sempurna. Memang benar pula bahwa yang tua itu biasanya semakin banyak sesuatu yang dipikirkannya, termasuk diantaranya memikirkan harta, bagaimana memperolehnya, bagaimana ia bisa mensejahterakan anak keturunannya nanti, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, semakin tua anak Adam atau manusia, maka semakin besar pula dua perkara yang mengiringinya, yaitu kecintaan terhadap harta dan panjangnya umur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya tak sedikit pula mereka yang berhasil menghafal Al-Quran meskipun umurnya sudah tua, kesibukannya semakin padat dan pikiran semakin bercabang-cabang. Pada intinya, apa yang diragukan itu sebenarnya tidak selamanya menjadi penghambat seseorang untuk dapat menghafal Al-Quran. Semua kembali kepada tekad dan kesungguhannya masing-masing dan mengusahakannya. Jadi, faktor yang paling utama dalam hal ini adalah tekad dan kesungguhan. Berhasil atau tidaknya menghafal Al-Quran di usia senja sebenarnya tidak perlu dijadikan fokus tujuan. Yang penting adalah ketika kita tetap istiqomah menghafal Al-Quran, istiqomah mengisi masa-masa senja kita dengan Al-Quran agar benar-benar mendapatkan husnul khotimah. Tetapi jika Allah mengizinkan kita untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran tersebut, maka itu adalah anugerah yang luar biasa. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa menghafal Al-Quran merupakan salah satu cara terbaik yang dapat dilakukan untuk mengisi masa-masa senja kita. Ada sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia terbaik?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya." Seseorang tersebut kembali bertanya, "Lalu siapakah orang yang terburuk?" Beliau menjawab, "Orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya." Hadis riwayat Ahmad. Maka dengan menghafal Al-Quran berarti kita sedang mengusahakan diri untuk menjadi sebaik-baik manusia, khairun nas, yaitu yang panjang umurnya serta baik amalannya. Dan menghafal Al-Quran bukan hanya menjadi amalan yang baik, tetapi juga mulia. Tiada lain karena kemuliaan Al-Quran itu sendiri.
Terakhir, ingatlah pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pun baru mulai menghafal Al-Quran di waktu usia mereka yang sudah tidak muda lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.